seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Perjalanan timnas sepak bola U23 dari Piala Asia U23 hingga menjalani play-off Olimpiade Paris telah membuka mata bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level Asia. Skuad Garuda Muda berhasil menggagalkan ambisi Australia dan Korea Selatan menjadi wakil Asia di Olimpiade. Sekali lagi selamat untuk tim Garuda Muda, karenanya saya bersama Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Sehat. Selamat datang kembali ke tanah air Pak Erick. Capek. Selamat juga untuk pencapaian timnas Garuda. Luar biasa, luar biasa. Semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun. Pak Erick, sewaktu di acara Kadin itu Bapak waktu itu mau tanding melawan Uzbekistan. Semua orang mengatakan, selamat Pak Erick, Provisiat, insya Allah yang penting tiket Olimpiade, yang penting Olimpiade, yang penting Olimpiade. Buat Pak Erick, apakah harapan ini is it too much? Apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya? Sejak awal saya tahu bahwa kalau kita bisa bekerja keras mempersiapkan semua dengan baik dan kebetulan talentanya ada, semua bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi memang ekspektasinya tidak setinggi sekarang. Terus terang waktu kita lolos U23 kualifikasi Piala Asia, setelah kita menang 2 kali waktu itu sama Taiwan sama Kyrgyzstan, itu kan kita pertama kali lolos. Nah, optimisme mulai terbentuk. Ada harapan lah ya. Ya. Lalu ketika pembagian pool agak lemes. Karena ada Qatar, Australia, ada juga waktu itu satu lagi kok lupa ya. Jordan yang dua-duanya tim senior waktu itu kejuaraan Piala Asia senior dua-duanya di final. Nah, tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh wah udah tembok ya kita Waktu harus biasakan kita harus biasakan apa sih di balik tembok, siapa tahu ada sebuah kegembiraan. Iya. Karena waktu itu Australia lawan dengan Jordan juga luar biasa ternyata. Gitu. Gila, luar biasa sekali. Kita coba ya, terima kasih kepada pemain, kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik, supporter luar biasa, dukungan presiden, pemerintah luar biasa. Ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu. Pak Erick, tapi kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada dan pasti Pak Erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ada catatan, adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan? Ya selalu gini, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena perjalanannya luar biasa gitu. Tapi kan kembali, sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar. Ya tinggal selangkah lagi kita gagal. Nah tentu apa introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya memang akhirnya kita perlu 3 hal. Satu, memang kalau kita lihat setelah kemarin lawan Korea itu secara fisik dan mental kita udah habis. Karena udah kasih semua gitu. Dan permainan memang cemerlang. Ya, recovery-nya memang ya kembali fisik, mental. Nah, ya ini memang harus terus digenjot. Ya, dan kesuksesan kita kemarin juga kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi. Karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita, baik yang ada di Eropa ataupun yang ada di Indonesia, hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub. Ya, Rido pemain inti di klub. Ya, kalau kita lihat Marcelino di Liga 2 Belgia kan dia bukan pemain inti. Justin juga. Lalu Witan pemain inti sekarang kemarin dibayangkan. Nah, tapi kan dinamika ini nggak boleh menjadi sebuah langkah setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi. Nah, itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training center 5 hari sebelumnya itu karena untuk
chemistry-nya dulu dibangun. Dan itu terbukti salah satu selain persiapan fisik, mental, ya ada jeda untuk training camp ini, mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan. Dan sebelum kemarin kita bertanding kan kita lawan Saudi dan lawan UAE, di mana lawan UAE kita seri 1-1, tidak disiarkan. Lawan Saudi kita half time 1-1, terus full time kita kalah 3-1. Kalau tadi Pak Erik mengatakan bahwa ya waktu lawan Korsel itu memang sudah total. Dan kemudian melawan Uzbekistan. Sebenarnya harapan sangat besar. Dan ternyata kita kalah. Satu hal ada soal wasit dan VAR. Tapi saya ingin bertanya pada Pak Erik. Memang pada waktu itu betul-betul drop ya? Pemain kalau saya boleh apresiasi ya. Mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis-habisan. Saya lihat video yang Pak Erik post di ruang ganti. Kelihatan, are we going to fight back? Itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon. Jadi saya ikut bisa merasakan memang down sekali. Ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati, tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh-nyuruh, marah-marah gitu. Ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya, kehadiran saya mengawal mereka, saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka gitu. Jadi apapun yang terjadi. Iya. Pak Erik, pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir, yaitu Hubner. Ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya sehingga tidak bisa bergabung. Tetapi juga ada Elkan Bagot gitu. Dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir, Pak Erik sudah ikut turun tangan untuk memintanya. Shin Taeyong juga sampai mengatakan ya kalian wartawan cari sendiri saja jadwalnya. Gini, karena memang dan itu membuat supporter bola melihat bahwa Elkan tidak nasionalis, tidak mementingkan timnas Indonesia. Apa yang bisa Pak Erik klarifikasi? Saya nggak bisa menghakimi seperti itu, karena begini loh. Saya kenapa selalu bilang kalender itu penting, program penting. Kita tidak bisa semua itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada pertandingan Piala Asia ini kan memang tidak masuk kalender FIFA. Dan saya di 3 bulan sebelum kita berkumpul, saya sudah duduk sama klub-klub. Ini kita ngomong yang Indonesia, kita jangan ngomong yang luar negeri dulu. Bahwa saya minta tolong gini-gini memang gini. Dan sampai waktu itu kan akhirnya Liga merubah sebuah regulasi. Kalau klub tidak menurunkan pemain 2-3 dia diperbolehkan. Ternyata 3 hari sebelum kita berkumpul itu saya dapat laporan hanya 9 pemain yang berkumpul. Makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain, enggak, tapi kan kita sudah ada pembicaraan. Kan kita sudah ada pembicaraan 3 bulan sebelumnya dan ada kesepakatan. Makanya ketika saya tahu tinggal 9 pemain saya bilang stop liganya. Baru saya pakai power saya ya untuk memastikan dan akhirnya terkumpul pemainnya. Nah, pemain yang di luar negeri sayangnya kan saya nggak punya otoritatif memberhentikan liga mereka atau memaksa klub. Jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang. Ivar, Rafael, Marcelino dilepas klubnya, klub-klub Indonesia juga melepas pemainnya, kita punya tim. Lalu kita berjeripayah untuk Justin akhirnya dilepas. Nah Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Ya saya rasa, tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya. Karena supporter bola melalui sosial media langsung meluapkan ekspresi kemarahan dan merasa bahwa Elkan Bagot tidak cukup. Ya memang supporter sepak bola Indonesia kan tadi ini rindu yang puluhan tahun terpendam. Akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis. Nah itu yang saya bilang juga, saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat tim kita sudah mulai naik ke Asia. Ya, untuk U23 sudah 4 besar.
untuk yang senior 16 besar. Ya kita masih, nah, saya berharap supporter juga harus mulai naik kelas. Harus juga dalam posisi level seperti supporter-supporter negara lain. Dan ingat, saya hadir di sini pun karena sebuah peristiwa besar, yaitu Kanjuruhan. Ya, ketika Presiden FIFA dan Presiden Pak Jokowi waktu itu bersalaman, bersepakat ada transformasi. Dan situ pun saya tidak tahu waktu itu saya yang menjadi ketua umum ketika saya dipanggil bahwa ini menjadi opsi terbaik, tapi melalui pemilihan waktu itu juga, ya kan. Nah, jadi ada hal-hal seperti ini juga yang kita harus setback, bahwa kita harus sama-sama membangun sepak bola kita tidak hanya tadi dari timnasnya, tapi supporternya sejak awal ayo sama-sama gitu. Nah ini yang saya rasa. Nanti mau ke situ karena ada yang penting sekali soal ketika playoff untuk mendapatkan tiket Olimpiade. Nah itu yang rasa saya sama-sama lah kita harus dewasa gitu. Saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir Pak Erik. Ada 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir. Apakah Pak Erik juga melihat ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor tim kita tidak tampil prima, tidak bisa menang waktu itu? Saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola tergantung sama 1-2 pemain, saya tidak percaya itu. Ya, pemain pengganti Dewangga bermain sangat baik. Ya, kan Dewangga dipanggil akhirnya, ya kan, sangat baik gitu. Jadi saya melihat ya kalau kita mau sukses, ya tim sepak bola ya harus memang punya kualitas 11 pemain yang sama, plus kalau kita mau standar Asia level 8 besar, 6 besar, tim cadangannya pun 11 yang sama. Jadi nggak bisa. Tidak karena boleh kenapa? terlalu, di dalam sepak bola terlalu besar. Nggak bisa, karena ada cedera, ada kumulatif kartu kuning. Kan Rido nggak main karena kartu merah. Artinya terus kita mau ngeraung-ngeraung, mau gali-gali tanah, ya kita udah kirim surat ke AFC mempertanyakan, ya kan, ya dijawabnya ya that's the regulations. Itu aturannya. Jadi Rido pun nggak main gitu. Jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang 2x11 untuk tim inti. Ya, waktu ini menarik. Waktu Pak Erik mengatakan betul sebenarnya filosofinya bahwa main bola itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ini tim. Ini Pak Erik ucapkan ketika timnas melawan Irak, ketika semua orang bilang ini pastinya menang dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu. Dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan pemain Marcelino bermain cukup egois. Nah, perkataan Pak Erik itu kemudian diasosiasikan ini pasti Marcelino. Dan kemudian Marcelino mendapat hujatan netizen, itu makanya jangan egois. Pak Erik bisa juga memberikan klarifikasi soal saya ini? tidak menembak figur satu dan lainnya. Kata-kata bahwa kita bermain bukan 2 pemain, ada 11 pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan. Karena saya percaya ini permainan tim. Nah, dan tidak menunjuk pada Marcelino. Dan gini, kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia, bukan robot gitu. Ya, dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain-pemain ini yang masih muda. Ya, mereka masih muda-muda loh, usia 19. Yang ini generasi emas Indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi, generasi ini habis. Ya. Dan generasi ini belum tentu lahir lagi 10 tahun lagi. Saya cukup ikut bisa merasakan apa yang dirasakan Marcelino sih. Iya. Makanya dia kemudian ada telepon Marcelino negeri yang lucu begitu. Iya. Karena usia mereka juga mungkin belum dan saya terbiasa. telepon Marcelino. Saya bilang, Marcelino tahu saya sama kamu. Tahu Pak, katanya. Thank you Pak. Udah. Jadi saya juga nggak mau gini lah, kita jangan jadi juga pihak-pihak yang gampang menghakimi. Kasihan lah, karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan udah 1 bulan lebih tidak lebaran, tidak bertemu keluarga, ya makan sama Coach Sintayong tuh makannya ya disiplin, ya bukan goreng-gorengan, bukan bebas ya nggak latihan. Jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain-pemain ini. Dan kalau kita kenapa saya bilang saya capek bolak-balik ya. Saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh.
Pak Erik, kalau melihat memang animo masyarakat supporter nobar diadakan di mana-mana sampai harus dibikin karena untuk memfasilitasi keinginan pecinta bola untuk menonton. Tapi yang juga terjadi pada saat melawan Guinea kan juga Pak Erik saya lihat sampai memposting 2 kali soal rasisme. Itu sebuah message yang penting karena Pak Erik takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional, atau apa yang membuat Pak Erik gerak cepat untuk mengatakan stop rasisme dan kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial? Tidak, karena waktu saya jadi ketua PSSI ada juga di sebuah wawancara, ada waktu itu juga isu bagaimana Pak kita sesama anak bangsa pun, ya memang kita dari timur warna kulit berbeda, kita pun di Liga Indonesia ada isu rasisme. Nah ini yang saya bilang kita harus lawan. Tidak hanya di luar negeri tetapi di dalam negeri apalagi gitu. Jangan juga sepak bola ini memecah belah bangsa gitu. Ini kan kita udah buktikan. Habis politik, habis pesta demokrasi, sekarang masyarakat Indonesia bersatu dengan bola. Itu kan yang saya bilang. Ini bukan kita bicara apa-apa ya, ini kita realita gitu. Orang melupakan semua. Nah, jangan juga bola ini ya dijadikan juga pemecah bangsa ini. Yang kita harus kembali tadi sama. Supporter kita harus juga melihat bangsa Indonesia ini, saudara-saudara kita dari timur pun ya sama-sama kita. Apalagi ya ini konteksnya di internasional. Pak Erik cukup kaget nggak bahwa memang kelakuan netizen kita kalau sudah menyerang, tapi kalau gini, sampai masuk ke isu enggak, rasial? saya nggak kaget karena saya juga tahu bagaimana dinamika di netizen gitu. Ya saya apresiasi kritik mereka, tapi juga saya ya harus mengambil posisi. Ya, karena ini prinsip ya. Ya, karena ini koreksi yang harus kita lakukan. Gitu. Ini tadi yang seperti Pak Erik katakan, kalau kita ingin timnasnya naik kelas, pemain bolanya naik kelas, supporternya juga harus naik kelas. Yes. Dan pemain kita juga harus naik kelas. Ya. Jangan juga nanti pulang ya kan malas latihan kan udah ranking 4 dah ya kan, karena ini benar-benar manusia ya. Pak Erik, waktu melawan Guinea itu kan juga ada Gianni presiden FIFA. Orang langsung melihat, wah Pak Erik manggil presiden. Enggak, saya terus terang saya shock, saya surprise. Orang-orang FIFA nggak ada ngasih tahu, ya tiba-tiba dia datang, ya saya peluk, ya saya bilang ucapin terima kasih. Ini kan pertandingan yang maaf seharusnya enggak ya di level FIFA itu jauh sekali. Ya kaget. Tapi seorang presiden FIFA datang sebenarnya untuk apa Pak Erik? Ya mungkin saya menebak-nebak dia ingin mengirim signal bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya. Ini message dia untuk semua. Bahwa bisa, ini contohnya Indonesia. Nah gini ini GR-nya saya nih gitu. Dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari 3 kali dia ditaruh di sosial medianya, memang dia menceritakan transformasi sepak bola di Indonesia. Sebagai karena buat Presiden Gianni saya rasa 1 tahun yang dialami sepak bola Indonesia ini luar biasa. Kita juara SEA Games setelah 32 tahun, lalu kita tuan rumah U17 sukses, tim U17 kita 2 kali seri 1 kali kalah lumayan ya kan. Nah terus kita lihat juga pertama kali kita Piala Asia senior tim setelah 17 tahun masuk juga 16 besar pertama kali, U23-nya ya mungkin dia sebagai presiden FIFA mengharapkan ya inilah Indonesia yang kita mau, apalagi dia sudah buka kantor di sini. Jadi itu bukan karena Pak Erik yang undang atau message bahwa ini sebuah contoh kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini. Asumsi saya seperti itu. Orang mengira begini, wah ini presiden FIFA obrolan para pencinta bola, FIFA ngapain ada di sini, atau supaya wasitnya nggak main-main. Ya kalau wasit ginilah, saya kecewa berat, saya juga kenapa ketika pemain menyampaikan saya ABC kan saya langsung selama ini Indonesia dianggap AFC juga anak baik. Ya saya di setiap pertandingan saya protes, tapi tertulis. Ya kan lucu kalau ketua PSSI dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu. Jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur. Ya kita challenge semua. Ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya
paling tidak kita by the rule kita lakukan itu gitu. Saya mau masuk ke soal wasit karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair dan justru merugikan Indonesia. Saya ingin tanya pada Pak Erik yang lebih jauh lagi PSSI bisa apa? 일단 마지막 경기에 대해서 진짜 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 우리는 최선을 다했습니다. 그렇지만 주심들의 석연치 않은 판정 저는 지금 또 도저히 용납할 수 없는 그런 상황에서 이해가 되지 않고 영상을 계속 돌려보더라도 이건 너무나 부정하게 했기 때문에 너무 많이 아쉬움이 남는 경기다 보여집니다. 우리 인도네시아 팬들도 너무나 아쉬워 것이다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI yang pernah menjadi Presiden Klub Sepak Bola Italia Inter Milan tahun 2013 hingga 2018, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, salah satu yang menjadi sorotan itu wasit. Waktu di Uzbekistan, wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita, tapi tidak sampai seperti yang di Guinea. Nah, pertanyaan saya mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin. Waktu itu ada 2 tendangan, wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk Guinea karena dianggap pemain kita Witan itu terlihat bahwa Witan Sulaiman dianggap melanggar di dalam kotak penalti, padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti. Sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada VAR, ketika dulu waktu melawan Uzbekistan kita dirugikan oleh VAR, ini kalau ada VAR mungkin tidak akan terjadi penalti. Pak Erick melihat ini gimana? Saya kecewa, saya sampaikan kenapa waktu AFC kan kita protes terus. Itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya. Karena gini, jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standarnya mereka. Ini yang saya paling penting. Bahwa kita kasih signal, sepak bola kita bangkit dan sudah standar kalian. Ya, ini dan yang kita ngerti. Iya, kita ngerti gitu. Makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes, saya bilang enggak, kita harus protes sekarang. Kita 5.000 ya bayar 5.000, kalau 10.000 juga bayar 10.000 US gitu. Masa kita selalu dirugikan? Maksudnya bayar apa Pak Erick? Kan memang kalau protes itu mesti bayar. Wow. Ada administration apalah. Kita jalanin nggak apa-apa karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan-akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional gitu. Nah ini yang kenapa. Waktu sejak Qatar sebenarnya Pak Erick juga sudah melayangkan surat protes waktu kan? Sejak Qatar kan saya juga protes cukup keras gitu. Tapi kemudian berulang juga di waktu terutama protes terus. Protes terus? Iya, kemarin juga waktu tidak ada VAR kita sempat mempertanyakan, tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak ada VAR gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita, ya kan kalau AFC ada VAR kita VAR terus juga. Ya, gitu. Ya sampai di playoff itu, di Paris kemarin. Kan? Tapi kan yang saya nggak mau kan misalnya kemarin walk away parah kita. Ya kita harus menyelesaikan dan saya yang paling penting begini, saya bilang ke pemain, ingat loh. Apa yang kalian rasakan hari ini ya jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit nggak akan berkembang juga nanti di segala pemain gitu loh. Yang berikutnya lagi Pak Erick, kan ini juga ada wasit di waktu pertandingan Guinea juga memerintahkan untuk tendangan penalti. Ini jelas enggak lah, ya kan? Kenapa Konsintayong sampai dikeluarin, ya kan? Yang satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea nggak ketemu juga gitu, nggak tahu artinya apa. Tapi yang penting keluar kuning dan merah ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya merugikan Indonesia gitu. Ini benar-benar secara telanjang sebenarnya semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal. Iya. Untung gagal bisa di enggak. Ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus-terusan ya. I know, bukan itu poinnya sih. Tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada Indonesia. Nah pertanyaannya kan waktu itu ada Presiden FIFA. Ya. Wah Gianni nggak ngomong apa-apa Pak Erick? Ya saya rasa sebagai Presiden juga dia nggak boleh intervensi terlalu jauh lah. Apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu. Ya.
ya kan, karena otoritasnya kan saya nggak bisa. Tapi kan pasti ngobrol waktu itu berdua. Ngelihat wasit seperti itu kan pasti antara Pak Erik sama Presiden FIFA pasti what the... No comment. Kan nggak mungkin diem-dieman dong Pak Erik. Enggak lah, enggak. Pasti ada semacam... Ya Gianni datang pasti dia ingin mengharapkan lebih. Dia ingin mengharapkan lebih? Ya untuk Indonesia, ini GR-nya saya. Gitu. I know. Tapi soal wasit dengan waktu playoff di Ginia itu ketika kaliber Presiden FIFA Ya, hadir, saya nggak bisa komen. dia pasti komentar sesuatu, cuman Pak Erik tidak mau mengatakan. Ya, bukan sesuatu yang saya bisa buka Share. ke publik. Gitu. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Erik, waktu di Ginia itu dramanya luar biasa. Sampai ketika Coach STY berdebat dengan wasit. Pak Erik tadi bilang ini satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea. Dan kemudian STY diganjar kartu merah. Itu cukup lama. Dan sebenarnya pemain juga mulai keluar lapangan. Ada indikasi bahwa pemain Indonesia mau walk out. Menurut Pak Erik di situ ada pembicaraan seperti apa atau situasi seperti apa yang... Ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium, ayo tetap main. Tunjukkan siapa kita. Kenapa nggak walk out aja Pak Erik? Enggak lah, enggak. Saya rasa kita juga nggak boleh, gini, ada kezoliman kita harus lawan. Tapi kalau kita walk away, saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu. Jangan kita juga gara-gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men-setback sepak bola kita yang 1 tahun ini sedang berkibarnya gitu. Karena memang sempat dikatakan bahwa Hernando bilang, kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif. Itu. Pak, hebat juga ya anak-anak ini, mereka tetap Nah, ini yang gentle. saya bilang, Padahal makanya, sebenarnya bisa dibilang drop banget. Dan ini anak-anak muda yang saya bilang. Makanya kalau tadi Rosi tanya, apa review fisik dan mental? Bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih, ya itulah memang tidak mudah. Dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat, kita pupuk. Jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi ya ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu. Kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek, kalah dan bagus. Coach STY juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh nggak mau meninggalkan. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Erik? Ya dia menunjukkan gestur dia tidak nggak mau keluar lapangan. Iya, dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu. Itu menegangkan sekali Pak Erik. Ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi ya kan. Ya, kalau Rosi tahu suasana di stadium itu supporter Indonesia udah keluar kata-kata dari A sampai Z. Ya. Tinggal ditulis aja gitu. Ya, tapi ya saya kecewa ya kita akan. Ini kan ada Kongres FIFA di Bangkok tanggal 16-17 saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di FIFA ya perlu ada perbaikan. Sampai kemudian soal wasit ini tim anak-anak cerita, para pemain kita cerita bahwa Coach STY menangis juga. Pak Erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan ya iyalah dengan semuanya dengan perlakuan wasit. Mereka yang luar biasa dengan prestasi ya makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala. Terus saya baru ngomong itu masa ikut nangis akhirnya saya nunduk aja deh. Saya hormatin aja mereka karena luar biasa gitu. Kayak apa Pak waktu itu situasi emosi teman-teman? Ya mereka nangis semua lah. Gitu. Ya karena mereka ingin tahu sebenarnya kita bisa lebih gitu. Pak Erik sendiri berkaca-kaca loh, saya lihat mengingat waktu terakhir menceritakan pengalaman ini. Kan belum tentu kejadian lagi, ya kan? Kan kalau kita persiapkan Olimpiade berikutnya kan masih, nah talentnya mana? Kan nggak mudah. Ini yang U20 aja sekarang kita sedang
siapkan kemarin uji coba sama China 2 kali, sama Uzbekistan, sama Thailand. Sekarang kita lagi mau kirim ke Prancis juga. Ini di sebuah turnamen U20 kita, satu pool sama Italia, Panama, Ukraine. Gak apa-apa Pak Erik, Ketum Jepang. PSSI juga boleh menunjukkan rasa sedihnya. Ya sedih dah. Saya ikut bisa merasakan sih, apalagi kita dapat gambar bagaimana Coach STY merangkul semua pemain dan di situ semua mereka bertangis-tangisan. Tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya. Ya, fair. Dan juga kita patut bersyukur ketika kita menang sama Korea pun, ya kan, saya juga sempat nangis waktu itu. Kenapa Bersyukur nangis? juga. Kan menang, ya Oh oke, bersyukur. itu kan beda dong. Nangis waktu sama Ya, Korsel dengan ya sama-sama yang nangis ini. lah, cuman beda momen, yang satu bahagia, yang satu kejepit. Benar-benar Pak Tapi Erik. gini lah, saya percaya kalau kita terus digojlok seperti ini, kita akan tambah kuat gitu. Dan bagus sebenarnya buat teman-teman Garuda Muda mendapat perlakuan ini sejak dini, ini akan melatih Dan mental gini, mereka. ingat waktu kita lawan Vietnam, kita menang 1-0 di sini, terus 6 pemain kita sakit, Ya. terus pergi ke Vietnam dengan jumlah pemain pas-pasan, menangnya lebih banyak. Ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa Argentina untuk bertanding sama tim Indonesia, ya salah satunya itu sebenarnya. Bukan hanya komersial atau tontonan, tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang off the box ya, bagaimana mental ini jadi gitu. Ya. Dan saya yakin pemain-pemain ini 1-2 tahun ke depan akan lebih kuat lagi. Justru mereka menemukan tempaannya saat ini Ya. supaya mereka benar-benar menjadi lebih terbentuk Dan lagi itu yang dalam saya mau jaga sama liga-liga, mereka, pertandingan jangan lainnya. ketika mereka dihujat, mereka juga nggak bisa recover. Ya sama semua. Ya. Jangan juga ketika ada hal-hal yang merugikan kita dari wasit, di setiap pertandingan pun mereka, wah wasitnya, kita nggak akan tampil maksimal. Tadi Pak Erik mengatakan jangan apa-apa, pasti begitu wasit sudah kasih VAR dan tendangan penalti, itu biasanya pasti langsung drop. Iya. Itu yang harus mereka biasakan. Pak Erik, seusai jeda saya mau masuk ke dalam soal pelatih Sintayong. Ya. Karena belum pernah rasanya supporter bola itu meneriakkan yel-yel nama pelatih Coach Sintayong. Karena identik dengan keberhasilan timnas. Dan PSSI memperpanjang kontrak STY hingga 2027. Tapi hanya omon-omon saja. Coach Shin ditawarin kontrak, apa Coach Shin akan menerima kontrak baru dari PSSI? 아니 아직 나는 본 것이 없기 때문에 이제 경기 끝났으니까 회장님하고는 좋은 얘기 했고 2027년까지 동행하기로 했기 때문에 크게 뭐 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 2019, Erick Thohir. Pak Erick, rasanya Pak Erick kemudian stay with us, lalu kemudian memamerkan makan bersama dengan Coach Sintayong. Apakah itu memang Pak Erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik? Sintayong harus bersama timnas. Ada dua sebenarnya. Kenapa saya ajak makan Coach Sintayong waktu itu dan khusus di restoran Korea. Bukan berarti saya menekan Coach Sintayong. Ya, dalam makan malam itu saya kasih pertanyaan yang berat. Coach, ini lawan Korea loh. Nggak mudah buat Coach. Ya, dan Coach Sintayong bilang, ya saya nggak mudah tapi saya profesional. Pak Erick juga bicara profesional, saya bicara profesional. Karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan kapan kontraknya, kapan. Ya saya bilang tunggu targetnya gitu. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua memang dalam itu saya bilang Coach, ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen. Kan dijawab setelah turnamen. Ya karena kan kita, kan gini loh. Waktu negosiasi angka kan bisa aja angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan. Ya itu nanti mempengaruhi dia juga gitu. Ya. Ya jadi ya. Tapi bagaimana Pak Erick bisa tahu bahwa setelah makan malam itu bahwa ya Ya kita bersepakat kita continue 2027. tanpa nanti, ada angka? Ya enggak, ada lah beberapa diskusi sebenarnya misalnya target berikutnya apa ya kan. Ya saya bilang ya target berikutnya ya 100 besar. Ya kan saya nggak bisa ngomong
di turnamen ini masuk kan nggak fair juga dong. Ya target besarnya bisa nggak 3 tahun ke depan kita masuk 100 besar itu dulu. Kan sekarang 130 berapa. Kalau kita melihat, kalau saya melihat Transmart, Pak Erik itu melihat catatan pelatih timnas kita, Coach STY ini ketiga terlama sepanjang sejarah. Apa memang Pak Erik mempertahankan Coach STY karena belum pernah supporter Indonesia betul-betul mengidolakan pelatih asal Korea Selatan ini? Sehingga Pak Erik juga merasa semacam ada tekanan publik? Atau memang ada sesuatu yang istimewa dari Coach STY? Saya profesional, saya juga melakukan semua dengan profesional. Saya kasih target-target, Coach Sintayong deliver, ya kita harus lakukan. Dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya, Coach Sintayong ini cukup konsisten dengan hasil-hasilnya. Nah, dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga, nah saya seneng gitu. Ya, itu apa? Ya berani gitu, berani fight gitu. Ya seperti yang makan Korea itu. Coach, ini gimana makan Korea? No, saya mau, itu langsung. Karena buat saya ya tidak pilihan mudah juga buat dia mengalahkan negaranya sendiri. Dan itu drama. Tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional, ya profesional ya harus dong. Kita harus apresiasi gitu. Ya, dan saya sendiri ingin mendorong juga bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh Coach Sintayong ini juga bisa diterapkan juga di U20, U17 gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita semua melihat ada satu progres yang luar biasa untuk timnas kita, ya, saya rasa Garuda Muda, itu racikannya Sintayong atau naturalisasi apa menurut Pak Erik? Semua jalan kita harus tempuh untuk hasil yang maksimal. Itu. Pak Erik, ada STY sudah membuktikan, Pak Erik tadi bilang deliver dan begitu banyak memang apa yang dilakukannya membuahkan hasil. Fair enough kalau dia kemudian mendapat offer yang luar biasa dari PSSI. Yang pasti dinamika saya dengan Coach Sintayong saya rasa cukup dinamik. Dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target. Dan itu Coach Sintayong apresiasi, makanya kita dekat sekali sekarang. Awal-awalnya saya nggak gitu dekat terus terang, karena ya saya nggak tahu. Ya karena Sintayong sudah ada sebelum periodenya Pak Erik. Jadi kan tetapi kan saya juga dengar keluhan dia, target dia. Ya, dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim, bukan memanjakan tim. Contoh misalnya, waktu ada isu, ini siapa nih tim Indonesia charter pesawat ke Vietnam. Ya. Dibiayain pengusaha katanya. Ya itu PSSI. Kenapa gini? Saya bukan memanjakan karena gini. Recovery-nya itu harus cepat. Kalau pemain kita harus pergi ke sebuah titik terus transit 3-4 jam terbang lagi, udah kehilangan waktu berapa jam dia? Ya, contoh kemarin waktu kita berangkat ke Prancis, kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke Prancis. Langsung. Itu juga diskusi, enggak berangkat ke Prancis. Ya, hotel mahal loh, iya habis gimana? Dari pulang lagi ini kan. Dan itu diskusi Pak Erik dengan STY? Ya semua sama tim official. Gitu. Cuman requestnya STY pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya. Gitu. Nah ini yang saya lakukan, kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga. Ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola Indonesia. Tapi itu pasti juga sudah banyak. Itu bagian dari permintaan STY. Kombinasi. Untuk supaya cepat paling tidak. Enggak, kombinasi. Kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya Pak Erick Thohir ini semacam panadol gitu untuk tidak menyebut brand. Tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan. Saya nggak ngelihat itu. Gini. Kalau kita FIFA itu sangat global pemikirannya. Ya karena FIFA tahu sepak bola ini olahraga nomor 1 di dunia. Artinya apa? FIFA juga berharap. Kenapa Presiden Gianni juga datang tadi berharap Indonesia naik kelas gitu. Dengan transformasi yang sudah dijalani sama. FIFA juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang. Gitu. Nah ini yang paham tadi konteksnya untuk naturalisasi. Iya ini sama, ini poinnya. Makanya saya bilang kalau kita bicara naturalisasi sebagai panadol saya nggak setuju. Kenapa?
Kalau kita lihat Perancis namanya Mbappe. Oke. Itu kenapa nggak Luis atau Ferrard gitu? Atau misalnya di Inggris sekarang ada Saka. Oke, jadi Pak Erik Artinya lihat apa? bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek, itu bisa dilakukan sampai kapanpun. Jalan seiring. So ini bukan jangka pendek, sampai Grassroots-nya kapanpun. harus dibangun, liganya juga harus menghasilkan pemain. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ya ingin bermain, ya kita harus welcome karena ini. Tapi it's not about money. Nah kalau semuanya uang, ya saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Habis itu ada bonus, ada macam-macam, ya itu reward pemain. Jadi Pak Erik pertanyaan akan berapa banyak lagi naturalisasi Saya bisa jawab, sampai tergantung berapa lama? talent pool yang ada. Dan kenapa contoh misalnya. Tapi Pak Erik waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi 150 pemain. Itu Ya, hoax. itu yang saya bilang masa menaturalisasi 150. Ya kan kemarin tim nasional U23 kita ada 4 pemain, yang lain pemain Indonesia. Maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan 150 Saya pemain. bicara kalau Tetapi Pak Erik sorry maaf, saya ingin klarifikasi. Jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang. Yes. Bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di Realita di dunia seperti pertandingan itu. terdekat. realita di dunia seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba jadi tim nasional Jerman sekarang. Emang seperti itu gitu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siapin nih. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas. Ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Ya. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin? Nah ini nggak boleh. Nah, Ya. Karena the fact- U17, U20 itu sebenarnya anak tangga. dan gini, kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20-nya 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Iya Pak Erik, tapi gini Pak Erik, ada juga misalnya melihat bahwa kita ini selalu merasa ingin harus selalu juara, bukan salah gitu. Enggak. Ya itu, tetapi sebenarnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana kompetisi, perbaikan dengan di liga-liga. Setuju. Yang dikhawatirkan adalah kita mengejar sesuatu yang di jauh di sana, tetapi PR yang paling besar kita tidak kerjakan. Pak Erik sendiri STY sendiri kan dia mengeluhkan juga, bukan mengeluhkan, tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali-kali Liga Indonesia harus kuat. Ini adalah bagian dari penghargaan dia pada Liga Indonesia sehingga memberikan dampak positif pada performa tim Indonesia. Kan tapi tidak mudah karena jadwal Liga sendiri juga tidak bisa selalu ada. Bisa selama kita komit kapan liga bermain, kapan FIFA Match Day, kapan tim nasional bermain dan lain-lain. Kita harus duduk. Gitu. Nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh. Nggak mungkin. Dan bahkan ingat loh, kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini, ingat. Klub liga harus memainkan tim satu pemain di timnya U23. Minimal 45 menit. Ada aturan itu, tidak ada di negeri lain. Itu artinya apa? Ya kita membangun juga tadi grassroots. Nih untuk liga tahun depan saya udah bilang. Saya mau di Liga 2 ada 2 pemain U20. Di Liga 1 ada pemain U22. Bicara soal pemain Pak Erik, tidakkah sebenarnya hal yang perlu juga, misalnya pertanyaan ini lebih kepada harapan pada Pak Erik untuk melakukan pembenahan, bagaimana bibit-bibit itu sudah harus dibina, sekolah bola, akademi bola, pemain bola yang dipersiapkan. Kalau misalnya kita menyandingkan dengan Jepang dengan penduduk yang 2 kali masih di bawah kita, dia pemain yang terdaftar, pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai 800, di kita hanya 300. Ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware
atau kita tidak cukup memiliki perhatian untuk membina bibit-bibit ini sejak awal? Tidak. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Ya. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu lagi? Pak, bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin nggak Bu? Gitu. Karena nggak mampu gitu. Karena jadi kalau gitu Pak Erick akan bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah, itu PSSI angkat tangan. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu. Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah kita ini yang kita lagi perbaikin. Ya sama, kalau kita bicara Pak Erick, gimana liganya? Lah. Liganya itu PSSI cuma punya saham 1%. 99% klub. Yang kita punya hak di liga itu apa? Wasit harus diperbaikin, kalender harus kita bisa lakukan. Itu terjadi. Nah, Elite Pro Academy. Saya udah minta Elite Pro Academy klub-klub harus membina. Ya, tapi kan hari ini klub-klub dengan kemampuan finansialnya, kita jangan salahin klub juga. Dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk Elite Pro Academy-nya. Pak Erick juga kemudian melihat ada sesuatu yang diharapkan pada Pak Erick untuk memperbaiki sepak bola sejak dari awal, itu too much to ask. Enggak, kita akan coba perbaiki. Tapi gini, bertahap. Tahun ini kita fokus tim. Ini pertama kali loh sih. Tim nasional ini training center U17, U20, U23 senior berjalan secara bersamaan. Tim nasional putri U17 akhirnya terbentuk. Ini tim senior putri akan uji coba pertama kali lawan Singapura di Indonesia tanggal 28. Terus main di Bahrain, uji coba juga. FIFA Matchday. Kapan kita dengar tim nasional putri ikut FIFA Matchday? Kayaknya udah lama deh. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan, tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita. Sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu. Dan saya udah buktikan tim nasional semua punya TC, ya sudah bertanding. Paling ya tidak kan? Itu menjadi KPI Pak Erick sebagai ketua PSSI. Memang tim nasionalnya. Nah baru tahun ini, tahun kemarin, tahun ini saya mulai bicara sama liga. Oke. Gitu. Ya. Ada harapan besar pada Pak Erick. Karenanya Pak Erick ini identik dengan pembenahan PSSI dan membuahkan hasil yang memang memberi harapan bahwa sepak bola kita bisa bagus. Jadi pertanyaannya Pak Erick, seorang Erick Thohir fokus saja benerin sepak bola dan tidak perlu ada di kabinet mendatang. 그 목표라는 것은 뭘 정할 수 있는 것이 아니라 매 경기 나가면 매 대회 나가면 뭐든지 최선을 다하는 모습을 보여줘야만이 팬들이 좋아하고 국민들이 좋아할 것이다. 타겟은 있는 것이 아니라 일단 눈앞에 다가온 월드컵 2차 예선부터 한 발짝 스텝으로 올라가려고 좀 생각하고 있다. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI yang menjabat Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 dan saat ini masih menjabat sebagai Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Pak Erick, sebelum menjawab pertanyaan waktu jeda tadi, seperti tadi yang saya katakan, kita ini seperti terjebak ingin selalu juara karena bagaimanapun kita haus akan prestasi itu. Tidak salah sekali lagi, tapi apa ya strateginya supaya minat, talenta, pesepak bola sejak usia dini itu memang punya roadmap yang jelas.
semua perlu proses. Nggak mungkin Perancis kemarin kan waktu tanding Indonesia Guinea itu di home base-nya tim Perancis. Di situ ada juara 98 dan 2018. Itu Perancis membangun fasilitas yang sangat modern di tahun 80-an. Barulah lahir tuh 98, 18 tahun. Di situ juga Perancis menerapkan kalau dulu kayak kita sekolah olahraganya. Itu di Perancis 13 provinsi punya sekolah olahraga. Ya. Gitu. Yang itu menjadi kontribut buat ini nasional gitu. Setiap Dan nggak sekolah, boleh pindah. ya. Mereka nggak boleh pindah provinsi loh sebelum umur 16. Jadi benar-benar nggak ada tuh transfer pemain di. Ya. Nah seperti ini ya memang perlu proses. Tapi kembali, apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win? Ya harus bisa. Jadi ada dua jalur. Kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin, ya kan. Contoh yang tadi kembali, kita juara SEA Games 32 tahun, ya. Habis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup. Naturalisasi, ya itu ada. Dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi. Nah, cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia. Grade-nya harus bagus, kan begitu. Oke. Nah ini yang kita. Berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick wins. Untuk itu yang tadi saya nanya tetapi ke. ini menjadi sebuah program. Tidak hanya untuk jangka Karena pendek. naturalisasi udah ada sebenarnya. Ya. Cuman buat tim yang tadi ini ya kita harus, karena nggak cukup pemainnya. Kalau misalnya cedera, nggak ada pemain penggantinya. Pak Erik bicara soal naturalisasi Paes misalnya, itu kemudian ada percakapan kalau naturalisasi yang lain itu orang tuanya atau leluhurnya pernah, dia memang berdarah Indonesia, tapi Paes itu neneknya itu lahir Indonesia. di Kediri, Ya. tinggal di Kediri. Nah, Punya kartu semua. tapi ia tidak punya darah Indonesia. Ini termasuk naturalisasi. Ya itu sesuatu yang memang kita harus lakukan. Itu berarti diperluas lagi kriteria naturalisasi karena untuk seperti pemain Saka, Indonesia. Mbappe semua kan lahir di negara dengan. I know. Dengan Untuk timnas Indonesia maksudnya Pak Erik. Saya membuka semua jalur untuk tadi bagaimana kita punya 150 pemain dari U17, U20, U23 dan tim senior. Nah, kan orang waktu itu mempelintir 150 pemain naturalisasi, salah. Kita harus punya 150 pemain. Untuk lintas umur. Iya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di tim U20, 5 kali 11 di U17. Karena kenapa? Yang U17, yang 55 ketika senior belum tentu semua, mungkin 6 yang jadi. Nah ini yang saya bilang tadi, kita mesti kayak mesin, kayak roda, di mana sumber pemain ini mau dari grassroots, dari liga, dari internasional, ini harus masuk ke dalam talent pool ini. Pak Erik selalu memperhatikan timnas sepak bola pria. Sekarang saya mau masuk kepada sepak bola perempuan, Garuda Pertiwi gitu. Saya merasa memang meskipun Pak Erik punya perhatian pada sepak bola, tapi memang betul apa curahan hati para pemain sepak bola perempuan. Pak Erik menganaktirikan atau negara ini, pemerintah ini menganaktirikan. Pak Erik enggak lah, kan AFF pemain perempuan. U16 AFF Pak Erik yang bentuk kemarin. Iya. Akhirnya lahir Claudia itu. Sekarang dia pergi ke klub luar karena tidak menjadi tempat yang baik untuk pemain-pemain putri, Pak Erik. Talentanya jauh kita. Makanya itu saya bilang, seperti tim nasional putri sekarang kan kita udah bentuk nih. U17 training 3 bulan. Nanti off seminggu. Karena apa? Tim seniornya lagi training juga. Nah, lalu grassrootsnya saya udah dibantu ya sama pengusaha. Nah, kita bilang ngomong pengusaha. Saya nggak boleh ngomongin mereknya. Ya kan? Dia sudah membangun sekarang di 8 kota di Jawa. Ini nggak PHP ya Pak Erik? Enggak, udah jalan dong. I know. Di Google aja itu tapi mereknya Pak, titik-titik gitu. Karena begini, ke Pak Erik kan bilang ketika di Bali untuk timnas putri, Pak Erik bilang ini, sakit nggak? Sakit, sedih, kesal. Oke, harus latihan lagi, semangat lagi dan lain sebagainya dan sebagainya. Pak Erik mengatakan bahwa kita masih jauh, mesti latihannya 2-3 kali lipat. Setuju? 3 tahun lagi kalian ingat hari ini. Jadi kira-kira Pak Erik mengatakan 3 tahun untuk target timnas. Untuk mereka bisa bermain
Tidak seperti kemarin dibantai 9-0 apa. Dan tapi gini, kalau Pak Erik, kita itu nggak fair Pak Erik. Maaf Kenapa? saya dibantai. Mereka nggak pernah punya waktu ya untuk itu kompetisi. makanya Kasihan saya bilang ya harus kembali main gitu. Tim nasional putra kita juga pernah dibantai loh berapa 0 dulu. Ya, tapi mereka seolah-olah dibantai padahal mereka memang tidak pernah punya kesempatan untuk berlaga kompetisi tidak yang bermaksud reguler. jahat. Tapi itu realita yang kita harus bangun. Makanya ketika orang juga, Pak Erik kapan Liga Putri? Nanti 2026. Kenapa? Tadi biar talentnya ini berkembang jadi di grassroots. Yang bagus-bagus dikumpulin di tim nasional jangka panjang dengan training yang luar biasa, baru liganya lahir. Itu. Nggak bisa kita lahir liga dulu, sekarang stok pemainnya nggak ada. Pak Erik tidak memberikan harapan kosong ya di sini. Oh enggak. Karena misalnya dari 3 tahun dari sekarang 2024 jadi 2026 2027. liganya dulu. 2026 liganya dulu. Nah kalau tim nasional kita putri U17 bisa training 3 tahun ketika dia tanding lagi pasti dia akan kelasnya beda. Nah senior perlu lebih lama lagi. Karena lihat ya ketinggalan kita dengan negara-negara lain yang putri terlalu jauh, Filipina aja. Ya kan? Dan tapi dilihat Filipina kembali nih. Pemainnya pada main di Liga Filipina nggak semua mainnya di Liga Amerika. Tapi apakah itu harus menjadi prototipe kita? Enggak. Itu yang saya bilang kita kombinasi. Ada dari grassroots, ada dari liga, ada dari prioritas daripada tadi pemain-pemain yang ada di luar negeri. Pak Erik kalau begitu kenapa tidak fokus saja dengan membenahi PSSI? Sehingga misalnya kalau ada tawaran jadi menteri supaya lebih memang fokus. kan dikontrak sampai 2027 sama PSSI. Menteri dikontrak sampai Oktober. Ya kita lihat aja. Kalau kontraknya berakhir ya udah, ya kan itu pun gini sih. Pak Erik kira-kira kalau misalnya dibilang banyak harapan, Pak Erik udah urus di tangan Pak Erik PSSI ini sukses, ada harapan baik, Pak Erik nggak usah jadi di menteri lagi supaya lebih fokus. Atau apapun kepercayaan pemerintah presiden saya jalankan, ya percaya sama saya. Ketika nanti ada pelantikan Oktober, kan saya masih ketua PSSI, saya akan datang ke Pak Prabowo, ke Mas Gibran, apakah program dukungan pemerintah ke PSSI sama seperti hari ini. Dan saya udah tahu jawabannya sama. Gitu ya udah. Kenapa itu penting buat penting Pak karena nggak mungkin saya mengembangkan sepak bola ya di negara seperti Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Mungkin. Stadion ini semua punya pemerintah. Ya Pak Jokowi bersama Pak Bas sesuai dengan komitmen dengan FIFA sedang renovasi 22 stadium sekarang. Ya kan? Jadi ya nggak mungkin. Tadi PSSI sepak bola ini olahraga nomor 1 ya terlalu besar untuk dipikul oleh satu organisasi, satu orang atau satu kelompok. Fair nggak kalau misalnya ada egoisme supporter bola yang mengatakan udah please urus aja PSSI, nggak perlu jadi kabinet. Itu semua realita dinamika yang terjadi. Pak Erik melihat itu sesuatu yang memang ya udah. Apapun kalau saya loyal kepada pimpinan, loyal kepada pimpinan, tugasnya apa silakan. Kalau di PSSI nggak diperlukan lagi juga ya kita ada lagi kan. Jangan, masih ada janji untuk pemain sepak bola putri. Enggak, tapi kan sama. Soalnya nanti Pak Erik bilang 3 tahun dari sekarang kalau Pak Erik nggak jadi ketum PSSI lagi janji kepada pemain putri PHP lagi. Saya di sini berhasil bukan karena seorang Erick Thohir. Saya di sini berhasil tadi karena saya didukung secara besar dan ada timnya, ada prestasinya. Jadi bukan glory sendiri gitu loh. Ya kan? Menurut Pak Erik, sebenarnya sebagai ketum PSSI akan jauh lebih baik Pak Erik tetap di kabinet. Saya nggak bilang begitu, tergantung penugasan. Ketua PSSI pun sama, kalau memang sudah nggak dipercaya, ya ini ada kongres 10 Juni. Kalau stakeholder ternyata nggak happy sama saya, vote, Pak Erik kurang perhatiin, ya udah, habis gimana? Bukan saya give up ya, tapi itulah saya itu. Ya, ketika dikasih kerjaan saya ambisius. Bukan menghalalkan segala cara ya, tapi ambisius. You know me gitu loh. Nah, ini sama. Kenapa PSSI baru 1 tahun lebih terjadi perubahan signifikan? Ya, saya kerja keras tapi nggak sendiri, didukung. Pemerintah dukung, klub-klub dukung, Coach Sintayong bagus, pemain juga generasi emas. Ya, itu nggak mungkin. Banyak harapan Pak Erik. Impossible. Ya, banyak harapan tetapi rasanya malam ini kita bicara lagi untuk sekian kalinya melihat
sesuatu yang bisa dicapai oleh Garuda Muda, Tapi we need support. Garuda Pertiwi. Perlu support semua. Itu Media juga perlu support. Sesuatu yang tidak mustahil. Terima kasih sekali lagi Pak Erik. Saya sangat menghargai karena Pak Erik ini kita bicara hari Kamis, besok juga sudah harus punya jadwal ke luar negeri. Terima kasih meluangkan waktu di Rosi. Oh, terima kasih. Salam untuk semua teman-teman di PSSI dan Garuda Muda. Thank you Pak Erik. Kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.